jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Amma ba'du. Ayuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Para ikhwah sekalian yang semoga semuanya senantiasa dirahmati dan muliakan Allah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmatnya serta taufik dan hidayahnya. Pada malam hari ini alhamdulillah kita kembali dimudahkan untuk bisa bersama-sama mengkaji salah satu bagian dari ilmu agama kita yang wajib kita pelajari, yaitu ilmu bahasa Arab, bahasa yang dengannya Allah turunkan Al-Quran, bahasa hadis Nabi SAW, bahasa syariatul Islam, dan bahasa kaum muslimin. Yang selalu kita mengingat perkataan sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau pernah mengatakan, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajari oleh kalian bahasa Arab dan ingatlah serta ketahuilah bahwasanya bahasa Arab itu adalah merupakan bagian dari agama kita yang wajib untuk kita pelajari. Dan bacanya beliau pernah mengatakan juga, ta'allamul arabiyyah fa innaha tusabbitul aqla wa tazidu fil muru'ah. Pelajari oleh kalian bahasa Arab karena belajar bahasa Arab itu dapat menguatkan akal, dan belajar bahasa Arab dapat menambah kewibawaan. Kita senantiasa memohon kepada Allah dengan seluruh namanya yang husna dan sifatnya yang mulia. Semoga rangkaian aktivitas menuntut ilmu kita di semalam hari ini Allah mencatatnya menjadi satu rangkaian aktivitas yang memberatkan timbangan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah limpahan rahmat, keberkahan, dan ampunan. Semoga Allah curahkan kepada kita semua. Dan kita memohon kepadanya keistiqomahan dan tambahan ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga pada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna fi liqa. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi liqa'i hadzal yawm. Kaifa halukum ya ikhwah? Hal antum bi khairin? Wa kadzalika ana hadzal yawm bi khairin walhamdulillah. Baik para ikhwah sekalian yang dirahmati dan muliakan Allah, pada pertemuan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan materi pelajaran ke-7 dari kitab Durus Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang kedua. Alhamdulillah, dari pelajaran ini kita sudah membahas, mempelajari, sekaligus dikenalkan oleh penulis 2 kaidah bahasa Arab. 2 kaidah itu adalah: 1, kaidah menggunakan domir jamak mukhatab dan mutakalim pada fi'il madhi. Kita menjawab latihan ini mulai dari latihan 3 sampai latihan 5, di mana pada latihan 3 sampai dengan latihan yang kelima
Jadi pelajaran 7 ini kita belajar tentang menyandarkan domir kepada fi'il madi, khususnya adalah pada domir jamak mukhatab. Perbedaan antum dan antunna, seperti pada kalimat asyaribtumul qahwata ya ikhwan. Kalau kita ubah ke lawan bicara muannas, maka kita ubah domirnya menjadi asyaribtunnal qahwata ya akhwat. Aqra'tum hadhil majallata ya rijal. Kalau kita ubah kepada muannas, aqra'tunna hadhil majallata ya nisa, dan seterusnya. Pada latihan ini kita belajar dalam bahasa Arab, kalian laki-laki itu menggunakan tum. Kalau kalian perempuan menggunakan tunna. Syaribtum ya ikhwan, syaribtunna ya akhwat. Qara'tum ya ikhwan, qara'tunna ya akhwat. Darastum ya ikhwan, darastunna ya akhwat. Ini kaidah pertama yang sudah kita bahas dan kita pelajari bersama di pelajaran 7 ini. Waalaikumsalam. Demikian juga pada kaidah kedua yang saya sampaikan pada kita. Alhamdulillah di pekan lalu kita juga telah menyelesaikannya, yaitu adalah kaidah tentang penggunaan kata kana. Di mana dalam pelajaran ini penulis juga menyampaikan pada kita kaidah kata kana, di mana kana itu adalah merupakan fi'il nakis dan bentuknya madin dan punya tugas yarfa'ul isma wa yansibul khobar, merofakkan isim dan menasabkan khobar. Kalau khobarnya khobar mufrad, bukan syibul jumlah, bukan khobar jumlah. Khobar mufrad maksudnya lawan dari syibul jumlah dan jumlah. Seperti pada kata al-ma'u harun, air itu panas. Harun khobarnya mufrad. Al-ma'u alal maktabi, alal maktabi khobarnya syibhul jumlah. Al-ma'u syarib, al-ma'u syaribahu al-ustad, air itu diminum sama ustad. Khobarnya syaribahul ustad, khobarnya namanya jumlah fi'liyah. Al-ma'u ta'muhu hulwun, air itu rasanya manis. Ta'muhu hulwun, jumlah ismiyah. Al-ma'u harun, air itu panas, khobarnya mufrad. Kalau khobarnya mufrad dimasuki kana al-ma'u harun, maka menjadi kanal ma'u harron, berubah jadi mansub. Al-babu maftuhun dimasuki kana menjadi kanal babu maftuhan. Al-maktabu maksurun dimasuki kana menjadi kanal maktabu maksuran. Tapi kalau khobarnya bukan khobar mufrad, al-ma'u 'alal maktabi dimasuki kana, kanal ma'u 'alal maktabi, tetap sama. Yang berubah jadi mansub apabila khobarnya mufrad. Dan kita pahami apabila satu kalimat jumlah ismiyah dimasuki kana, maka kana makna yang sering muncul padanya adalah bermakna madi atau lampau, menyebabkan kalimat yang tadinya maknanya saat ini menjadi lampau. Al-ma'u harun, air itu panas kapan? Sekarang. Kalau kita ingin bilang tadi air itu panas, kita tambahkan kana. Kanal ma'u haron, air itu tadinya panas. Tadinya kapan waktunya? Sebutkan di akhirnya. Qabla khamsi daqaiq, 5 menit yang lalu. Qabla al-maghribi, sebelum maghrib. Fis sabahi, tadi pagi. Jadi kalau antum ingin membuat jumlah ismiyah dengan keterangan waktu lampau, jangan lupa gunakan kata kana. Kanal kitabu 'alal maktabi. Apa maksudnya? Buku itu tadi di atas meja. Kalau kata kana al-kitabu 'alal maktabi, maksudnya apa? Buku itu di atas meja. Kapan? Berarti antum sedang mengabarkan saat ini. Sebagaimana ketika antum bertanya kepada teman antum, kamu di mana? Kalimat kita aina anta. Kalau antum yang tanya, kamu tadi di mana? Aina kunta.
Kalau perempuan, aina anti. Kalau ditanya, kamu tadi kemana? Aina kuti. Ya. Tapi jangan ditambahkan anak. Aina kunti cukup. Aina kuntum, aina kuntuna. Itu menunjukkan makna lampau. Ini karena makna apa? Asal pada kata kana menunjukkan lampau. Dan ada makna-makna lain dan sudah kita bahas di pekan lalu. Bisa menunjukkan waktu terus menerus, akan datang, bisa menunjukkan waktu saat ini. Semua itu terjadi tergantung konteksnya. Tapi secara umum, karena seringnya digunakan untuk menunjukkan makna waktu yang lampau. Begitu ya. Bisa dipahami Pak Himtum? Pak Himna ya. Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Kaidah tentang kana juga sudah kita pelajari yang ada di latihan. Maka hari ini, di malam hari ini insya Allah kita akan membahas kaidah ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sesuai dengan waktu yang ada di malam hari ini. Syukur-syukur selesai biar cepat ujiannya. Syukur-syukur Anda bilang tadi biar cepat. Ya nggak tahu ya. Bismillah, mudah-mudahan dimudahkan ya. Baik, sekarang kita masuk ke kaidah yang ketiga. Apa itu kaidah ketiga? Kaidah ketiga akan disampaikan oleh penulis adalah kaidah iltiqa'us sakinain. Apa itu iltiqa'us sakinain? Pertemuan dua sukun yang ada di latihan 7, pelajaran 7 dari kitab Durusul Lughah jilid 2. Silakan bisa dibuka di latihan 7, pelajaran 7 kitab Durusul Lughah pada jilid kedua. Baik ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan membahas kaidah ketiga di pelajaran 7 ini, yaitu adalah tentang iltiqa'us sakinain. Sebentar, ini kenapa macet? Duh, sebentar ya. Baik, kita akan bahas kaidah iltiqa'us sakinain yang ada di latihan 7. Baik, sebelum kita membaca contoh atau penjelasan yang disampaikan di latihan ini, saya terlebih dahulu menyampaikan pada antum maksud dari kaidah iltiqa'us sakinain ini. Perlu antum pahami yang dimaksud dengan iltiqa'us sakinain maksudnya adalah pertemuan dua sukun di dalam sebuah kalimat. Antum perlu pahami, ketika antum membaca sebuah kalimat, sering terjadi dalam sebuah kalimat ada pertemuan dua sukun. Dan pertemuan dua sukun ini bermacam-macam. Ada huruf ketemu isim, isim ketemu isim, dan ada fiil bertemu dengan isim. Perhatikan ya. Iltiqa'us sakinain ini ada iltiqa'us sakinain huruf dengan isim, huruf dengan isim. Contohnya apa? Min. Biasanya sih huruf ketemu huruf lagi ya. Min ketemu alif lam al. Min ketemu al. Contohnya apa? Min al fasli. Minnya kan sukun ya. Tadi kan minnya sukun. Minnya sukun, alif lamnya sukun. Kalau terjadi seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Nah, kita harus memberikan harokat pada sukun yang pertama. Untuk memberikan harokat pada sukun yang pertama, ini bukan asal-asalan.
Ustaz, saya maunya minul. Nggak bisa. Minil nggak bisa. Harus apa? Lihat kaidahnya. Ketika kita lihat harokat sebelumnya kasroh, min, maka dibacanya mi apa? Minal fasli. Kenapa? Karena sebelumnya kasroh. Begitu ya. Kalau misalnya bertemunya sebelumnya fathah man, ketemu alif lam begini. Contohnya man al-akh, siapa saudara, begitu ya. Man al-akh, siapa saudara. Nah, gimana bacanya? Man-nya kan sukun nih. Nunnya sukun, alifnya sukun. Gimana bacanya? Manil akh. Kenapa dibaca manil bukan manul, bukan minal, bukan manil, bukan manal? Kenapa? Karena sebelumnya berharokat fathah, maka dibacanya manil. Yang tadi minal. Nah, sekarang kita akan mendapatkan kata kum. Kum. Misalnya alakum. Apakah kalian mempunyai al-abna, anak-anak? Alakumul al-abna. Begini. Apa yang terjadi kalau misalnya kum ketemu dengan alif lam? Apa yang terjadi, ikhwan? Dibacanya gimana? Alakumul abna. Berubah menjadi apa? Doma. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya ketika ada pertemuan dua sukun, kita lihat huruf bertemu dengan alif lam seperti ini. Kalau ada dua sukun, lihat dulu harokat sebelumnya. Kalau sebelumnya kasroh, maka dibacanya fathah, minal. Kalau sebelumnya fathah, dibacanya kasroh, manil. Kalau sebelumnya doma, dibacanya doma. Lakum, alakum, jadi alakumu. Contoh yang lain misalnya dorobtum, 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 al-walada, anak kecil itu. Tumnya, mimnya sukun, alif lamnya sukun. Bertemu dua sukun, gak mungkin kita dapat membacanya dorobtumul. Gak bisa kan ya? Apa harokat yang kita berikan? Domah. Kenapa domah? Karena sebelumnya domah, maka dibaca juga domah. Gak boleh diganti jadi dorobtumil, dorobtumal, karena menyesuaikan harokat sebelumnya agar lebih mudah diucapkan. Coba tak tanya ulang. Kalau begini gimana bacanya? Coba man ketemu al-ah gimana? Manil ah, bagus. Ada min ketemu al-madrasah, dari sekolah, gimana bacanya? Minal madrasah. Ada kalimat syaribtum, kalian minum kopi. Syaribtum al-qahwah, gimana bacanya? Syaribtumul qahwata. Ya, dibaca dengan doma karena sebelum doma. Ini rumus atau kaidah dalam menggabungkan pertemuan dua sukun apabila sebelumnya huruf atau isim nih. Ya. Tapi kalau nanti antum sudah belajar fi'il mudhari atau sudah belajar fi'il amar, ketika ada pertemuan dua sukun pada fi'il, maka fi'ilnya semuanya diharokatkan dengan kasroh. Kalau pertemuannya apa? Fi'il. Sebagai contoh, ada kalimat tulislah PR. Uktub, gini nih. Uktub al-wajib, tulislah PR itu. Ini fi'il amar, kata kerja perintah. Uktub, sukun, al-wajib, alnya juga apa? Sukun. Kalau lihat kaidah tadi, doma-doma gitu ya, hukum asal dibaca gimana? Uktubul, gitu kan? Tapi kalau nanti antum udah belajar fi'il, ini fi'il kalau bertemu dua sukun, maka fi'il semuanya dibaca kasroh. Walaupun sebelumnya doma.
Bukan uktubul tapi apa? Uktubil wajib. Kalau sebelumnya kasroh, idrib al-kalba. Gimana bacanya? Idribal atau idribil? Apa? Tetap idribil kalba. Kasroh semuanya. Walaupun sebelumnya kasrohnya kasroh fathah kan? Tapi karena dia fi'il semuanya sama. Ketika sebelumnya fathah, iftah al-bab. Bukalah pintu. Gimana bacanya? Iftahil, iftahal. Iftahil. Karena dia fi'il maka semuanya kasroh. Kenapa? Karena fi'il gak punya tanda kasroh. Ya, ada menunjukkan. Dan harokat yang paling mudah diucapkan dengan kasroh, itu menunjukkan harokat yang ada pada fi'il ini adalah harokat tambahan. Karena dengan sebab apa? Fi'il iqa'u sakinain. Jadi saya sampaikan kaidah yang tadi saya sampaikan, kasroh fathah, fathah kasroh, doma, ini tidak terjadi pada apa? Tidak terjadi pada apa? Tidak terjadi pada fi'il amar atau mudhari'. Atau seluruhnya deh, seluruhnya fi'il, pada semua fi'il. Karena fi'il madi juga nggak ada ketemu dua sukun. Paham sampai sini? Paham nggak? Paham ya? Jadi yang saya sampaikan kasroh minal, man jadi manil, lakum jadi kumul, gitu ya. Itu hanya terjadi kalau bukan fi'il. Tapi kalau ada fi'il ketemu dua sukun atau baca Quran misalnya kok uktubi bukan uktubu, kalau fi'il tidak berlaku kaidah ini. Fi'il kalau bertemu dengan kata setelahnya ketemu dua sukun semuanya dibaca kasroh, begitu. Paham sampai sini? Antum ya? Iya, barakallahu fikum. Jadi nanti antum jangan heran kalau bertemu lah kok ini doma ketemu dua sukun kasroh. Lihat dulu dia fi'il bukan. Kalau fi'il pasti kasroh. Tapi kalau bukan fi'il maka berlaku kaidah yang tadi saya sebutkan ya. Kasroh, fathah, fathah, kasroh, doma, doma. Paham toh? Paham nggak? Paham ya? Ya, barakallahu fikum. Kalau bisa dipahami silakan dibuka ya kitabnya. Lihat kata penulis. Ta'ammal al-amsilata, ta'ammalil amsilah. Perhatikan contoh-contoh berikut. Summa, mana summa? Kemudian iqra'il jumalal atiyah. Kemudian bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Ma'adobtil mimi. Ma itu apa ma? Bersama dokti, pemberian harokat. Al-mimi maksudnya apa? Huruf mim. Wal hurufis sakinah. Dan huruf-huruf yang sukun, yang mati. Ya, ini tenang atau mati? Tenang atau mati? Hah? Sakinah, sukun. Ya. Kalau doa semoga jadi keluarga yang sakinah atau sakinah, yang mana nih bacanya? Nah ini yang ketenangan, yang ini ya, sakinah, ketenangan, mawaddah warahmah. Walidzubillah, untuk memberikan doa ke temannya semoga jadi keluarga yang sakinah. Nanti jadi sukun. Apa sukun? Mati, diam-diam aja. Salah, karena doanya salah. Sakinah, sakinah, beda kan? Beda ya. Dia itu bukan non sakinah ya. Tapi keluarga sakinah. Itu hati-hati ya. Wal hurufis sakinatil ukhra, dan apa? Huruf-huruf sukun yang lain. Saya ulang. Perhatikan contoh-contoh berikut, kemudian bacalah kalimat-kalimat berikut ini bersama pemberian harokat pada huruf mim dan huruf-huruf sukun setelahnya. Yuk kita lihat contohnya. Lihat, wahid. Ikuti ya bacaan saya. Aqra'tum hadal kitabah, silakan.
Aqra'tum hadzal kitaba. Ya. Aqra'tum hadzal kitaba. Mimnya tetap sukun. Kenapa? Karena tidak bertemu setelahnya sukun lagi ya. Coba lihat setelahnya. Aqra'tum, ketemu apa setelahnya? Al-Qur'an, sukun ya. Gimana bacanya kita lihat. Aqra'tumul Qur'ana, ikuti. Aqra'tumul Qur'ana. Paham ya? Karena sebelumnya doma. Apakah kalian telah baca Quran? Baik lagi. Isnan. Ara'aitum hamidan. Tetap sukun ya, karena nggak bertemu dua sukun. Apakah kalian melihat hamid? Kita lihat ketika bertemu dua sukun. Ara'aitumul mudarrisa. Silakan. Ara'aitumul mudarrisa. Dibaca tumul karena bertemu dua sukun. Salasa. Alakum hadal baitu. Tetap kum karena setelahnya berharokat. Sekarang lihat. Alakumul baitu, ikuti. Alakumul baitu. Lihat ya, digambar ya. Asalnya kan mimnya sukun ya. Alif lamnya sukun karena sebelumnya doma dibaca doma. Alakumul baitu. Ikuti sekarang. Arba'ah. Kharajat aminatu. Ya, apa ini artinya? Aminah keluar. Nah sekarang lihat ketika bertemu sukun setelahnya. Kharajatul, kharajatil. Kharajatil karena sebelumnya fathah. Kharajatil bintu, ikuti. Kharajatil bintu. Ya, paham ya kenapa kasrah ya? Karena sebelumnya fathah. Yang kelima lihat man hadal waladu, ikuti. Man hadzal walad. Ya, siapa anak kecil ini? Kita lihat nih, hazanya dibuang. Dibaca jadi apa nih? Manil waladu, ikuti. Manil walad. Nah, gitu ya rumusnya ya. Kalau bertemu dengan ada dua sukun bertemu dalam satu kalimat, sukun yang pertama diberikan harokat, lihat dulu harokat sebelumnya. Kalau doma dibaca doma, fathah dibaca kasrah, kasrah dibaca doma. Lihat rumusnya dari penulis nih, lihat nih rumusnya. Nih. Sukun ketemu alif lam ya. Lihat ya. Sama dengan apa nih? Apa nih? Sukun sama dengan kasrah alif lam. Gitu ya. Ini terjadi pada apa nih? Kasrah alif lam. Jadi pada apa? Iya, pada fi'il kharajatil bintu, mumtaz. Kemudian mim ketemu lam, maka dibacanya mul gitu ya. Ya, lebih mudah yang mana? Rumus jadi penulis apa rumus saya? Ya, yang tadi. Kalau saya tadi sampaikan dengan yang simpel aja ya. Kalau min gimana bacanya tadi? Minal pasli, ikuti aja ya. Kalau man manil ahu gitu ya. Atau tadi ya manil waladu. Kalau ada doma alakumul baitu, begitu ya. Semoga dipahami ya ikhlas kalian dan mati Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum jami'an, ini adalah contoh dari penerapan pertemuan dua sukun atau dikenal dalam bahasa Arab apa namanya tadi? Iltiqa'u as-sakinain. Hal min soal jadi pahami ya. Yuk, kalau bisa coba dibuktikan. Baca kalimat gundul ini. Ini kalau ada pertemuan dua sukun, antum berikan harokat apa? Dan kalau tidak ada pertemuan dua sukun, maka jangan diharokati. Ya, paham ya? Ya, silakan dimulai dari muhdir. Muhdir pakai H. Ya, hati-hati nih salah dikit bahaya. Ya, muhdir. Silakan. Wahid. Nah, Akaltumul mauza. iya, ini bukan pertanyaan. Akaltumul mauza. Bagus. Akaltumul mauza. Bagus sekali. Muhdir membacanya dengan akal tumul karena bertemu dua sukun. Apa artinya muhdir? Akal tumul mauza. Apakah Bukan. A-nya di sini bukan apakah. kalian
memakan roti. Waduh, jadi roti atau ya pisang. Oh, pisang. Kalau roti apa asalnya? Khubza. Kayaknya Asma lagi lapar ini kayaknya. Nah, Lagi lihat roti. Baik, maus pisang ya, maus. Ya. Memang bentuknya tahu kan mouse ya yang buat apa komputer. Itu kan seperti pisang. Ya. Jadi dibilang mouse itu mouse dibilang katanya seperti tikus. Sebagian kalau orang Arab bilang mouse itu bilang mouse karena bentuknya seperti pisang. Ya, makanya dia dibilang mouse. Ya. Katanya begitu ya yang saya dengar. Akal tumul mauza. Bagus, kemudian lanjut Raqam isnad Abdul Qawi. Jalas fil fasli. Tidak diberikan harokat pada mimnya karena tidak bertemu lagi sukun setelahnya. Artinya ya kalian sedang ini sudah telah duduk dalam kelas asan tuh. Lanjut Fikri, ngantuk banget ini Fikri. Ya silakan Salasa. Kalau ngantuk kudu dulu ya atau berpindah tempat. Masya Allah. Atau ngantuk kan bisa jawab. Kalau bisa jawab baru dah ini. Dakhol tumul masjidah. Masya Allah luar biasa. Asan artinya iya kan kamu siapa dakhol tuh? Kalian masuk masjid. Lanjut Iman. Iman Arba'ah. Fahimtumud darsa. Bagus, fahimtumud darsa artinya Kalian telah memahami pelajaran. bagus Hasan. Cikal. Khamsah. Fahimtum darsul faqahi. Kok beda cetakannya? Beda. Apa itu saya fahimtum? Fahimtum darsul. Darsu. Kenapa domah darsu? Bukankah dia maf'ul bih? Darsal. Ulang. Fahimtum darsal faqahi. Sakofi. Darsal sakofah ya. As-sakofi. Fikhi. Darsal fikhi. Oh, saya kira beda ini. Ya, fikhi. Bukan fakohi tapi apa? Fikhi. Ya, fikhi. Fahimtum darsal fikhi. Baik, diulang lagi Cikal. Fahimtum darsal fikhi. Jamil. Artinya Kalian paham pelajaran fikih. bagus. Haris. Raqam sitah. Sami'tumul adzana. Bagus. Sami'tumul adana. Luar biasa. Asad. Artinya Kalian mendengar azan. bagus. Pak Winarto. Raqam sabah. Maza akaltum. Tidak pertemuan dua sukun ya. Artinya Apa yang kalian makan? bagus. Lanjut Samania. Abu Ammar. Alakum hadis sayyaratu. Jamil. Alakum hadhis sayyaratu. Artinya Apakah mobil ini milik kalian? betul. Apakah mobil ini milik kalian? Ya betul. Seperti itu artinya. Bagus. Alakum hadhis sayyarah. Apakah milik kalian mobil ini? Bagus sekali. Mumtaz. Lanjut tis'ah. Deni. Alakumul kutubu. Bagus. Alakumul kutubu. Pertemuan dua sukun. Diartikan Apakah buku-buku ini milikmu? bagus. Raqam asyrah. Sofwan. Man hadzal wajul. Bagus sekali. Man hadzal rajulu artinya Siapa laki ini? bagus. Lanjut Imam. Masya Allah. Mumtaz. Ahad asyar. Asyar manil fata. Mumtaz. Bukan manul ya. Semuanya kan semua. Atau adalah manil fata. Jamil. Artinya Siapakah pemuda ini? bagus. Pak Anas silakan. Raqam isna asyar. Kata batik tolibatu darsa. Asa kata batit thalibatu darsa. Bagus kata batit bertemu dua sukun ya. Artinya Siswi itu menulis pelajaran. bagus. Asad amuhdir. Raqam salah satu asyar. Ainal mudiratu. Bagus.
Kharajatal ana. Kharajatal, salah. Kharajatil ana. Nah, fathah jadi kasroh. Secara ono fathah. Atau jangan-jangan atau punya madhab sendiri nih. Karena atom kan unik ya. Kalau Barokis nggak begitu kayaknya. Berarti ini ikhtiar sendiri ya. Kharajatil ana. Ya kharajatil ana itu anggapannya. Artinya masa GPT salah ya. Kayak atom apa i'rab yang tadi atom itu juga kurang tepat. Ada yang salah, nanti saya jelasin. Ainal mudiratu kharajatil ana. Saya juga unik lihat kunci jawabannya di telegramnya juga kurang tepat. Baik, silakan Abi. Di mana kepala sekolah perempuan? Ya. Dia keluar sekarang. Betul, dia sekarang kemana? Aina kharajat, kemana keluarnya? Kharajat ilal ghurfah, ya kan? Pergi ke ruangannya. Ya, barakallahu fikum. Bisa dipahami ya? Yuk kita baca sama-sama ikhwah. Istami'u wa kariru. Wahid. Akaltumul mauzan. Isna. Jalastum fil fasli. Salasah. Dakhaltumul masjida. Arba'ah. Fahimtumud darsa. Khamsa. Fahimtum darsal fiqhi. Sitta. Sami'tumul adana. Sab'ah. Maza akaltum. Samaniyah. Alakum hadhihi sayyaratu. Tis'ah. Alakumul kutubu. Ashrah. Man hadar rajulu. Ahada asyar. Manil fata. Isna asyar. Katabatil qalibatud darsa. Salasata asyar. Ainal mudiratu. Kharajatil ana. Nah, ini kaidah yang berkaitan dengan iltiqa'u as-sakinain. Kalau antum membaca kalimat ada dua sukun bertemu, ingat kaidah ini. Fathah kasroh, manil kasroh fathah, minal domah lakumu. Kalau mau dihafal alakumud dinu, sering dalam Quran ya. Alakumud dinu, ya kan? Nah, apa aja deh bisa digunakan. Alakumul kutub, manil fata, minal fasli dan seterusnya dihafal. Intinya fathah kasroh fathah domah. Bisa dipahami sampai sini? Paham tuh? Hal min soal, ada yang bertanyakan? Tidak ada ya? Baik, berarti latihan ketiga terkait tentang iltiqa'u sakinain hamilah telah kita pelajari dan pahami bersama. Kita masuk ke latihan yang ke-8. Silahkan dibuka di latihan 8. Pada latihan 8 ini kita akan dikenalkan oleh penulis tentang kaidah penambahan wawu isbah yang terjadi pada mim jama' di domir tum. Kapan ini terjadi? Hal itu terjadi apabila domir tum bertemu lagi setelahnya domir. Ada domir tum bertemu lagi setelahnya domir. Contoh katab tum. Apa arti katab tum? Kalian telah menulis. Kalau setelahnya ada alif lam, katabtum al-wajib. Gimana bacanya? Katabtumul wajibah. Gak boleh tambahin waw. Karena tumnya gak ketemu lagi setelahnya domir.
Tapi kalau ada katabtum, kalian menulisnya hu, atau katabtum ketemu dengan ha, kalian menulisnya. Tum yang pertama kalian menulis hu-nya maf'ul bih. Paham nih? Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Maf'ul bihnya kan isim zahir nih ya. Terkadang kan fi'il, terkadang maf'ul bih dari fi'il ini domir lagi. Dan kita sudah pelajari, ini namanya domir nasab muttasil. Kalau ada domir tum, bertemu lagi domir setelahnya huka, haka, nika, naka, yang penting domir lagi masuk kedudukannya sebagai maf'ul bih. Maka pada penggunaan kata tum wajib ditambahkan wawu. Namanya wawu isbah. Jadinya gimana? Kata tum ketemu hu, gimana jadinya? Kata tumuhu, wajib. Kalau antum tidak mengucapkan wawu, coba jadinya gimana? Kalau katabtum gak ada wawunya, katabtum, ya aku jadi sih. Ya, gimana jadinya? Kalau nggak ada wawunya, katabtumhu, seolah-olah antum lapar. Katabtumhu, susah. Ya kan lawannya isbah apa? Lapar kan? Isbah itu mengenyangkan. Dia kata asba'a yusbi'u, mengenyangkan. Ya seolah-olah apa? Ketika antum tambahkan wawu, antum lebih nyaman mengucapkannya. Katabtumuhu, lebih nyaman ya dibandingkan nggak ada katabtumhu. Katabtumha, katabtum, gimana? Katabtumha diganti jadi apa? Katabtumuha, gitu ya. Apa nama wawunya tadi? Wawu isbah. Kalau bahasa wawu isbah itu wawu yang mengenyangkan. Karena seolah-olah orang yang mengucapkan wawu ini, mengucapkan fi'il dengan wawu isbah ini, itu lebih nyaman diucapkan dibandingkan tanpa wawu. Dorobtumhu, dorobtumuhu. Ro'aitumni, jadinya apa? Ro'aitumuni. Dan ini hanya terjadi kalau domir tum bertemu lagi setelahnya domir. Kalau nggak ada domir, maka tetap tum, tidak boleh tambahkan waw. Ayo tum, ayo ya. Yuk kita lihat contohnya dari penulis. Ta'ammal mayari, perhatikan yang berikut ini, kata penulis. Perhatikan. Doroba dengan hu. Doroba dia memukul. Dia laki-laki memukulnya. Kita lihat bentuknya jadi apa nih? Dorobahu. Apa sih dorobahu? Coba tak tanya antum sekalian. Apa dorobahu artinya? Dia memukulnya. Dia, ada doroba kan ada dianya. Memukulnya. Dianya ini hunya sebagai maf'ulun bih. Dorobathu. Jadi apa nih digabungnya? Dorobathu. Apa arti dorobathu? Dia perempuan memukulnya, gitu kan ya? Dorobta dengan hu jadi apa? Dorobtahu, artinya kamu memukul dia, ini objeknya. Dorobti dengan hu jadi apa? Dorobtihi. Hu-nya jadi apa? Hi, karena sebelumnya kasrah. Kayak antum membaca doa untuk jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi, bukan fihu, wa'afihi. Kenapa? Karena sebelumnya kasrah. Maka lihat dorobti, ya jangan dorobtihu. Tapi apa dorob? Ya tihi, ya bukan tihu ya, tapi tihi. Baik, kemudian dorob tu dengan hu jadi apa nih? Dorob tuhu, artinya saya memukulnya. Tapi lihat pada kata dorobtum ketemu hu, apa jadinya? Lihat di sini. Dorobtum wajib tambahkan wawu. Wawunya wawu isbah. Jadi apa nih? Lihat. Dorobtumuhu. Dan bahkan seringnya dikasarkan, seringnya disukunkan akhirnya. Dorobtumuh, ro'aitumuh, gitu.
Ya, fahimtumuh. Sering banget kemudian diapakan? Disukunkan. Yang penting jangan lupa kaidahnya apa tadi? Kalau ada domir tum ketemu lagi dengan domir sebagai objek, gimana kaidahnya? Ditambahkan wawu. Apa nama wawunya? Wawu isbah. Paham tuh? Iya, bisa pahami. Barakallahu fikum. Dilanjut dengan latihan. Silakan. Barakallahu fikum, dibaca contoh-contoh kalimatnya dimulai dari Abdul Qadir. Raqam wahid. Wahid. Aina talibul jadidu. Nah, aina talibul jadidu. Ara'aitumuhu. Betul. Ara'aitumuhu. Lihat ada wawunya ya. Karena ketemu lagi dengan domir setelahnya. Artinya. Di mana muridnya baru? Betul. Apakah kamu melihatnya? Ya, maka kalian ya. Kalian. Ya, apakah kalian melihatnya? Asad barakallahu fikum. Lanjut, Afikri, Raqam Isnan. Ainal hayatu Bagus. aqataltumuha. Jamil, lihat ya. Aqataltumuha ditambahkan wawu karena bertemu lagi setelahnya domir. Artinya, Afikri. Di mana hayat? Apa itu hayah? Hayahu ular. Oh, udah. Iya. Faida hiya hayyatun tas'a. Tiba-tiba tempat itu menjadi ular yang bergerak. Hayyatun tas'a. Hayyah, ular. Di mana? Di mana ular? Ular itu? Apakah membunuhnya? Ya, apakah kalian telah membunuhnya? Ainal hayyatu aqataltumuha. Ada wawunya. Aharis, Raqam Salasa. Hadza darasa sahlun. Hada, ulang. Hadza darasa sahlun. Kenapa darsanya fathah? Atau baca fathah kenapa? Masa jawabannya biasa. Ya. Kenapa ayo? Darsa. Yakin dibaca darsa? Apakah ada inna? Atau jangan-jangan ada kana? Gak ada. Kalau tidak ada berarti hukum asal di sini itu apa? Dhamma, marfu'. Ya, kalau nggak ada alif lam domanya pakai tanwin. Hadza darsun. Betul? Hada darsun. Sahlun. Bagus. Hada darsun sahlun. Afahimtumuhu. Bagus begitu. Hada darsun sahlun. Afahimtumuhu. Bagus Aharis. Coba diterjemahkan, silakan. Ini pelajaran ini susah. Salah. Sahlun. Ya, ini pelajaran yang mudah. Ini pelajaran mudah. Afahimtumuhu. Apakah kalian memahaminya? Iya, betul. Jadi kalau antum lihat teman antum lagi belajar, ya, misalnya Imam lagi belajar di masjid, ya, persiapan ujian lagi belajar, kesulitan, antum datang bilang, "Hada darsun sahlun." Afahimtumuhu gitu. Ya, ini belajar mudah. Nah, kalian nggak paham gitu ya. Apalagi pakainya negatif. Apa fahimtumuhu gitu kan ya. Emang kamu nggak paham gitu ya. Kalau pakainya ya negatif ya. Kalau pakai positif, fahimtumuhu masih tidak begitu tegas ya. Apakah kalian memahaminya? Tapi kalau ama fahimtumuhu, kok kalian nggak paham gitu maksudnya. Ya, itu lebih sadis ya, ibaratnya lebih keras karena memang kalimatnya negatif lebih tegas dibandingkan positif. Lanjut Raqam arba'ah. Iman. Ainal mudarrisuna ara'aitumuhum. Jamil. Ainal mudarrisuna ara'aitumuhum. Bagus. Artinya, Di mana para guru? Apakah kalian melihat mereka? iya, di mana para guru itu apakah kalian melihat mereka? Lihat ya. Pada penggunaan tujuan tambahkan apa? Tambahkan waw semuanya. Yuk ikuti dulu sama-sama ikhwah ya. Istami'u wa qalilu. Wahid. Aina talibul jadidu? Aina talibul jadidu? Ara'aitumuhu? Ara'aitumuhu? Isnan. Ainal hayyatu? Ainal hayyatu? Aqataltumuha? Aqataltumuha? Salasa. Hada darsun sahlun. Hada darsun
sahlun afahimtumuhu afahimtumuhu arba'ah arba'ah ainal mudarrisuna ainal mudarrisuna ara'aitumuhum. ara'aitumuhum. Ya, seperti itu ya contohnya. Yuk sekarang kita lihat penulis berikan soal pada kita. Iqra al-jumalal atiyah. Iqra, bacalah. Al-jumalal atiyah, kalimat-kalimat berikut. Ma'ad dhamairil mawqurati amamaha. Dengan atau bersama domir-domir yang disebutkan di depannya. Antum lihat ada fiil disambungkan dengan domir nasab muttasil. Gimana cara antum menggabungkan fiil ini dengan domir? Silakan, gilirannya Acikal, Rokom Wahid. Ro'aitumhum, silakan. Rokom Wahid. Ro'aitumhum. Jadinya ro'aitumuhum. Asan, ro'aitumhum, ro'aitumuhum. Bagus Acikal, karena tum ya ketemu domir, tambahkan wawu. Asan, lanjut. Sofwan, Isnan. Fahimtumha. Ya, Fahimtumuha. bagus. Fahimtumuha. Deni, Salasa. Ghasaltihi Ya, gosaltihu. Jadinya ghasaltihu enggak, ini gosalti dan hu. Jadinya apa? ghasaltihi Asan, gosaltihi, bukan gosaltihu ya, gosaltihi, bagus. Asan, lanjut. Arba'ah, Abu Ammar. Wajadtuhu, jadi apa? wajadtuhu Betul, wajadtuhu. Jangan nama tambahin wawu ya, nanti karena lagi bahas wawu semuanya pakai wawu. Wajadtuhu, kesalah ya. Karena saya namain wawu, wawunya wawu bid'ah. Ya, nama-namain nggak ada ditambahin sendiri. Nggak boleh ya. Wajadtuhu. Ya, Rokom khamsah, Ahwin. Qataltumuha. Bagus. Qataltumuha, Ahsan. Lanjut ya, Sittah, Abu Anas. Ya, betul sekali. Sami'tumhu jadi apa? Sami'tumuhu. Begitu ya. Bisa dipahami ya, insyaallah ya. Wajadtu, aku mendapatinya. Wajadtu, aku mendapati. Wajadtul qalam alal maktab. Aku mendapati pena di atas meja. Wajadtul imam fil masjid. Aku mendapati imam di masjid. Li'annal imam imam yusolli fil masjid. Ya, namanya imam ya kan ya. Salatnya di masjid. Ya. Ya. Ya, begitu ya. Wajadahnya mendapatkan. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, wajada dia akan dapat apa yang akan dia inginkan. Begitu. Bisa dipahami kaidahnya ya. Barakallahu fikum. Masya Allah cepat nih, lumayan. Berarti kita sudah mendapatkan dua kaidah malam ini, iltiqa'us sakinain dan wawu isbah. Sekarang kita masuk ke kaidah yang kelima yang ada di latihan 9. Luar biasa kelas ini, Masya Allah. Cepat pahamnya, Alhamdulillah. Baik, ikhwah sekalian yang mati Allah. Sekarang kita masuk ke latihan 9. Penulis akan menyampaikan pada kita kaidah yang kelima, yaitu apa? Kaidah tentang penggunaan kata zu. Kaidah penggunaan kata zu. Baik, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu antum ingat kembali kaidah yang berkaitan dengan kata zu ini, karena kaidah zu ini pernah kita pelajari dulu di pelajaran 1. Dan penulis akan menyampaikan pada kita secara berulang sebanyak 4 kali. Karena kaidah kata zu ini kompleks. Sangat kompleks sekali. Hal yang perlu antum pahami tentang kata zu, yang pertama maknanya dulu. Harus diingat ya, makna dari kata zu. Ya. Apa itu makna kata zu ketika digunakan dalam kalimat? Zu bermakna sohib. Apa itu sohib? Sohib itu bermakna kepemilikan, tapi yang melekat, karena sohiba yang bersama dia. Makanya antum sering dengar ya, orang bilang sohibul bait. Sering dengar nggak? Ya kan?
Mana sahibul baitnya? Pemilik rumah. Kenapa nggak pakai malikul bait? Karena memang dia senantiasa sama rumah itu, lebih sering bersama rumahnya. Itu namanya sahib. Ya, jadi kalau antum punya teman antum masya Allah, antum kemana aja dia ikut. So ini sahib ana nih, kita bilang gitu, sahib. Ya. Kalau sodid, teman yang jujur, itu sodid, dikata sidqun. Kalau zamil, hanya teman sekelas. Sahib, teman yang kemana aja ngikut, itu namanya sahib. Ya. Nah, kata sahib ini, zu itu bermakna sahib, kepemilikan, karena memang kepemilikannya melekat selalu sama dia. Sehingga antum pahami ketika antum mendengar kalimat begini nih, ar-rajulu indahu nazzarah. Coba apa nih artinya? Tak tanya antum. Ar-rajulu indahu an-nazzaratu. Apa nih artinya? Lelaki itu mempunyai kacamata. Punya kacamata, tapi belum tentu dipakai. Hanya menunjukkan kepunyaan. Bersama dia kacamata. Dan kata indah ini bersama belum tentu menunjukkan miliknya dia. Paham nggak? Kalau antum bilang indi kolam, bersama saya pena, bisa jadi pena saya, bisa jadi pena orang lain. Karena indah hanya menunjukkan kebersamaan. Makanya antum nggak boleh bilang indi ibnun, nggak boleh. Li ibnun, paham ya? Baik, tapi kalau antum bilang begini, ar-rajulu lahu nazarah, apa artinya coba? Hah? Lelaki itu mempunyai kacamata. Lahu nazarah, punya kacamata. Karena lam ini kepemilikan tamlik, berarti maksudnya apa? Lelaki itu punya kacamata. Apakah dipakai sama dia? Belum tentu dipakai. Kita hanya mengatakan lelaki itu punya kacamata. Tapi kalau antum mengatakannya begini, ar-rajulu dzun nazarati, ya setelahnya majrur mudhof ilaih. Apa artinya? Laki-laki itu mempunyai kacamata. Shahibun nazarah. Dia punya kacamata dan kacamata selalu bersama dia. Sering dikenalnya lelaki itu berkacamata. Dia dikenal dengan laki-laki yang suka berkacamata. Kemana-mana suka pakai kacamata. Begitu. Contoh lain, misal atau mengatakan contoh lain, al-waladu indahu saubun jamilun. Apa nih? Anak kecil itu mempunyai baju yang bagus. Hanya kepunyaan ya bersama dia. Al-waladu lahu saubun jamilun. Apa artinya? Anak kecil itu mempunyai baju yang bagus. Dia punya, itu punya dia. Tapi kalau saya mengatakan al-waladu du saubin jamilin, apa nih artinya ikhwah? Anak kecil itu mempunyai baju yang bagus. Maksudnya anak kecil itu berbaju bagus. Antum kenal sifat anak itu kalau kemana-mana apa? Pasti pakainya bagus. Itu namanya shahib. Paham nih? Ya, saya pahami ya. Baik. Ini yang dimaksud dengan du bermakna shahib, bermakna kepemilikan yang melekat sama dia. Tadi saya sudah sampaikan perbedaan masing-masing maknanya. Yang kedua, yang perlu antum ingat, ya, yang kedua yang perlu antum ingat, kata zu begini. Kata zu digunakan untuk muzakkar mufrad. Digunakan untuk apa? Muzakkar mufrad. Seperti tadi, ar-rajulu dzu nazarah. Laki-laki itu
berkaca mata. Paham ya? Tapi kalau seandainya antum ubah rojulnya menjadi perempuan, al-mar'atu, apakah tetap pakai zu? Masih ingat gak? Kalau mar'ah pakainya apa? Apa ya? Zu berubah jadi zatu. Al-mar'atu zatu an-nazarah. Ini yang perlu antum pahami ya. Ingat-ingat dulu nih. Karena pelajaran 7 ini latihannya untuk lanjutan. Ar-rajulu dzun nazarah, al-mar'atu zatu an-nazarah. Kalau saya jamakkan ar-rijal jadi apa? Bagus, masih ingat ya? Ar-rijalu zawu an-nazarah. Para laki itu berkacamata. Kalau saya jamakkan an-nisa, an-nisa'u zawatu nazarah. Ini yang pernah kita pelajari dulu di pelajaran 1. Saya ingatkan dulu karena nanti akan ada lanjutan ya. Kalau buat jamak zawatu. Kalau 2 orang apa Ustaz? Kalau 2 orang ar-rajulani zawa. Pakainya zawa an-nazarah. Cuma ini enggak kita bahas ya. Yang musananya. Kalau 2 orang perempuan al-mar'atani zawata. Zawata, tanya panjang ya. Zawata an-nazarah. Ya. Di Al-Quran ada dalam surat Ar-Rahman zawata afnan gitu ya. 2 surga itu memiliki kebun-kebun yang rindang. Zawata afnan. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, kata zu berkedudukan sebagai mudhof. Kata zu berkedudukan sebagai mudhof. Berkedudukan mudhof. Kata setelahnya wajib majrur sebagai mudhofun ilaih. Udah pasti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Masyaallah. Barakallahu fikum. Ma ra'aitukum munzu zaman. Aina kuntum? أنا يعني في البيت وفي المكتب لكن عندي مشكلة لمشي في مسافة طويلة. Masya Allah. Sahalallahu umurakum kullaha insyaallah. Allahumma amin wa amin. Labas ya. Fikri. Asal. Kata itu berkedudukan sebagai mudhof. Sehingga kata setelahnya wajib apa? Wajib majrur sebagai mudhof ilaih. Wajib majrur sebagai mudhof ilaih. Ini ada semua ya di catatan. Tapi kalau mau cerita lagi boleh. Baik, sehingga contohnya tadi zun nazoro ti, nggak mungkin zun nazoro tuh karena dia mudhof. Zatu ilmun atau zatu ilmin? Zatu ilmin. Kenapa majrur? Karena mudhof ilaih. Baik, ini 3 pembahasan tentang zu yang sudah kita pelajari di pelajaran 1. Saya ingatkan dulu. Kita belajar tentang zu baru sampai 3 poin ini. Mengenal makna zu sebagai makna sohib. Zu punya beberapa bentuk. Ada zu, zatu, zawatu, zawu. Masih ingat gak? Ingat ya? Dan setelah zu majrur. Nah, di pelajaran 7 ini kita akan disampaikan poin yang keempat tentang zu ini. Apa itu poin keempat tentang zu? Saya hapus dulu, saya akan tulis ulang ya. Yang keempat tentang zu ini adalah kapan mudhof ilaih yang datang setelah zu diberikan alif lam. Diberikan am. Setelah zu itu kan wajib majrur ya ikhwah ya? Iya. Apakah setelah kata zu zatu
isimnya harus selalu nakirah atau boleh pakai alif lam? Jawabannya boleh pakai alif lam dan boleh tidak pakai alif lam, tergantung konteks kalimatnya atau kedudukan katanya. Perhatikan ya, saya buat contoh. Tulis aja deh. Misal saya mengatakan al-masjidu. Masjid itu mempunyai satu menara. Masjid itu mempunyai satu menara. Maksudnya masjid itu bermenara satu. Saya mengatakan al-masjidu zu manarotin, lihat ya, tawilatin. Antum lihat setelah zu gimana tuh? Ada alif lamnya enggak? Enggak ada. Saya tanya sama antum, pada kalimat ini boleh gak saya tulis al-masjidu zu al-manaroti tawilati pakai alif lam? Saya ganti pakai alif lam. Boleh gak? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena al-masajid di sini kan isim di awal kalimat ini mubtada. Masjid itu mempunyai satu menara. Ini mengabarkan masjid. Berarti zu ini sebagai khobar. Kaidah. Apabila zu sebagai khobar, nanti ada PR dari saya ya, dikerjakan tentang zu. Apabila zu sebagai khobar, maka mudhof ilainya wajib nakirah. Maka apa? Mudhof ilaihnya wajib nakirah. Gak boleh pakai alif lam. Karena kalau antum pakai alif lam nanti gak jadi khobar, dia jadi naat. Kalau antum pakaikan alif lam, nih kalau gak pakai alif lam ya, artinya masjid itu mempunyai menara yang tinggi, atau masjid itu bermenara tinggi gitu. Tapi kalau untuk pakai alif lam nanti artinya masjid yang bermenara tinggi itu gitu. Beda artinya. Kalau dia sebagai khobar gak boleh pakai alif lam, wajib nakirah. Masjid itu mempunyai menara tinggi. Kalau pakai alif lam jadi gimana? Masjid yang bermenara tinggi itu atau masjid yang mempunyai menara tinggi itu gitu. Karena nanti dia jadi naat kalau pakai alif. Jadi intinya apa? Kalau zu atau melihat sebagai khobar, maka setelah kata zu mudhof ilaihnya wajib dalam keadaan nakirah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau zu-nya sebagai naat. Kalau zu sebagai naat, berkedudukan sebagai naat sifat. Kalau zu berkedudukan sebagai naat, maka mudhof ilaihnya apa? Kalau zu-nya berkedudukan sebagai naat, maka mudhof ilaihnya mengikuti man'utnya. Mengikuti man'utnya, ya kan? Naat man'ut ikuti ya? Iya. Mengikuti man'ut. Contoh. Perhatikan contohnya. Al-masjidu zul manarati at-tawilati jamilun jiddan. Satu lagi.
Fi qaryati, saya tulis dulu. Masjidun zu manaratin tawilatin. Lihat pada dua kalimat yang saya tulis. Lihat ya. Ustaz taunya zu itu khobar atau naat gimana? Ini cara rumusnya, gampangnya. Antum bisa tahu zu ini naat atau khobar. Caranya, cara gampangnya, hapus kata setelah hapus kata zu dan setelahnya. Kalau antum hapus dia nggak jadi kalimat, berarti khobar. Karena khobar itu ngapain tugasnya? Menyempurnakan kalimat. Tapi kalau setelah zu dan setelahnya mudhof ilaih, antum bisa hapus mudhof ilaihnya atau hapus, dan maknanya masih nampak, masih bisa dipahami, berarti zu itu naat. Contoh ini, al-masjidu dzu manaratin tawilah, tak hapus zu dan mudhof ilaihnya. Jadi kalimat gak? Jadi kalimat gak? Berarti zu ini khobar. Karena kalimatnya al-masjidu zul manarati tawilati jamilun jiddan. Saya hapus ya. Zu sama mudhof ilaihnya. Hapus, tutup ini. Kira-kira kalau saya hapus, ini aja saya hapus ya, biar nanti bisa dihapus. Hapus ini ya. Jadi kalimat gak? Al-masjidu jamilun jiddan. Paham? Masjid itu bagus, berarti zu dan mudhof ilaihnya naat. Karena naat itu pelengkap. Paham? Fi qaryati masjidun dzu manaratin tawilatin. Tak tanya, dzu manaratin tawilah kalau dihapus masih menunjukkan makna kalimat atau tidak? Kira-kira zu di sini naat atau khobar? Kalian tahu gak? Coba kita hapus. Fi masjidi fi qaryati masjidun. Apa artinya coba? Di desa saya ada sebuah masjid. Masih sempurna gak? Masih. Berarti fi qaryati khobar syibul jumlah, masjidun khobar. Masjidun mubtada. Berarti zu manarah adalah naat. Kenapa? Ketika dihapus masih mengandung makna kalimat. Tapi kalau yang di atas coba, al-masjidu dzu manaratin, tak hapus nih. Kalimat ya? Enggak kan? Paham ya? Paham ya? Yang benar dipahami. Baik, saya dulu begini. Intinya, kalau antum udah tahu ya, pokoknya antum udah tahu misalnya, oh ini zu-nya naat. Oh, zu di sini naat. Kalau antum tahu zu dalam kalimat ini sebagai naat, maka mau nggak mau nih, untuk mengetahui pakai alif lam atau enggak, antum harus tahu dulu zu ini apa. Kalau antum tahu zu-nya khobar, udah pasti nakirah, gitu tuh. Tapi kalau antum mengetahui zu ini naat, saya pakai alif lam nggak ya usah setelahnya atau enggak? Antum lihat dulu manutnya. Al-masjidu, masjid itu mempunyai menara yang tinggi. Lihat, ini naat kedudukannya untuk menjelaskan masjid. Masjidnya ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Berarti karena yang disifati ini ma'rifat, maka sifatnya harus apa? Ma'rifat. Nah, ma'rifat itu kan gak bisa ditaruh di mudhof nih. Wajibnya taruh di mana? Mudhof. Makanya lihat mudhof ilaihnya ma'rifat. Kenapa? Karena man'utnya ma'rifat. Gitu tuh. Tapi yang ini yang kedua, fi qaryati masjidun dzu manaratin tawilah. Kenapa kok ininya manaranya enggak pakai alif lam padahal dia naat? Jawabannya apa? Karena lihat mensifati masjidun yang enggak ada apanya? Alif lam. Ketika disifati tidak pakai alif lam, maka mudhof ilaihnya juga tidak pakai alif lam. Karena naat mengikuti kata sebelumnya. Nah, ini udah mulai agak bingung biasanya sampai sini nih. Bisa pahami gak?
Saya ulang dulu pelan-pelan. Ini kaidah keempat memang lumayan nih, agak lumayan ya. Jadi kata zu ini setelahnya pasti mudhof ilaih. Cuma kan kita bingung nih, pakai alif lam enggak ya? Menggunakan alif lam atau tidak ini bukan pilihan antum ya. Anda kan pakai alif lam dah, Anda pakai alif lam aja. Nakiro aja enggak, tapi perhatikan dulu. Kalau antum tahu zunya khobar, maka nggak boleh pakai alif lam. Tapi kalau antum tahu zunya naat, maka antum perlu perhatikan man'utnya. Man'utnya nakiro setelah zunya nakiro. Man'utnya ma'rifah setelah zunya ma'rifah. Baik, saya akan berikan soal sebelum masuk dari contoh penulis. Saya akan berikan soal pada antum. Saya hapus dulu. Pelajar yang mempunyai akhlak itu pelajar yang mempunyai akhlak itu adalah hamid. Pelajar. Gimana kita buat kalimatnya? At-thalibu, itu kan ya, pelajar yang mempunyai akhlak. Pakai apa nih? Pakai zu. Nah, mempunyai akhlak kan zu khuluqin gitu ya. Pertanyaan saya, ini setelah zu khuluqnya zu khuluqin hamidun atau at-thalibu zul khuluqi hamidun? Yang mana yang benar? Dari dua kalimat ini, mana ungkapan penggunaan zu yang benar sesuai dengan makna yang di atas? Pelajar yang mempunyai akhlak itu adalah hamid. At-thalibu zu khuluqin hamidun. Yang kedua, at-thalibu zul khuluqi hamidun. Yang mana? Ayo berpikir. Minum dulu. Bismillah. Mana yang benar? Atas bawah, yang milih atas. Tak tunjuk tangan. Irfa' yadahu. Atas. Mas Anton masuk ke bagian atas. Yang di bawah. Golput. Ya, jawabannya adalah yang di bawah. Kenapa? Kedudukannya dulu, gitu ya. Mau harus tahu kedudukannya. Mau nggak mau ini udah harus pasti. Yang di atas salah. Kenapa? Lihat pelajar itu, kalau untuk menggunakan di atas, ini kan nakirah nih, nggak mungkin dia naat. Kenapa? Karena kan nakirah setelahnya ya. Kalau ma'rifat kan ngikutin thalib. Ini artinya gini, ini zunya berarti khobar, ini mubtada, khobar, khuluqin, mudhof ilaih, ini nggak jelas jadi apa kedudukannya. Kalau pakai yang ini, pelajar itu mempunyai akhlak, hamid, itu artinya. Yang di bawah atau libu mubtada adalah kedudukannya zu'nya na'at. Karena dia na'at, maka ngikutin sebelumnya ya. Thalibnya ma'rifat, maka khuluqnya ma'rifat, mudhof ilaih, hamidnya khobar. Artinya pelajar yang mempunyai akhlak itu adalah hamid. Yang kedua. Kok tahu sih ini zonya naat dari mana? Tadi kaidah mudahnya dihapus, coba ditutup. Kalau tak tutup coba. At-thalibu hamid, sempurna enggak? Pelajar itu adalah hamid. Cuma kan kita sifati pelajar itu yang hamid siapa sih? Yang punya akhlak gitu kan ya? Oh berarti zu ini naat. Karena zu ini naat berarti harus ikutin sebelumnya. Paham nih?
Sebelumnya ada alif maka ini nakirah. Salah. Berarti yang benar yang mana? Yang di bawah. Paham nggak? Pokoknya nanti ada tugas di rumah dari saya sebelum baca dari nulis. Yuk, satu lagi. Habis waktunya. Nanti pokoknya kerja dulu di rumah ya. Kerja sama boleh, ya silakan. Biar atau mikir. Tapi kerja sama bukan, tuh udah udah coba tidak akan lihat, bukan gitu ya. Iya, begitu biasanya. Kerja samanya bareng-bareng ya. Anda masih bingung nih gini-gini. Nanti insya Allah akan dibahas sama-sama. Yang penting paham dulu. Ini karena pembahasan baru nih, biasanya agak bingung ya. Tapi mudah-mudahan cepat pahamnya. Baik. Saya buat Hamid adalah pelajar yang mempunyai perawakan yang tinggi. Mempunyai perawakan tinggi. Perawakan tinggi. Saya buat dalam bahasa Arab, mana yang benar? Satu, Hamidun, ya, Hamidun, Tolibun, Zu qomatin, perawakan koma. Zu qomatin, tawilatin. Ini yang pertama. Yang kedua, Hamidun, Tolibun, Zu al-qomati at-tawilati. Ini yang kedua. Yang ketiga, Hamidun, Talibun, Zu qomatin tawilin. Yang kedua. Yang keempat, Hamidun, Zul qomati tawilatin. Dan 4 aja. Dari 4 contoh atau 4 susunan kalimat untuk mengungkapkan kalimat di atas, yang benar yang mana? 1, 2, 3, 4. Saya nomor 1 Ustaz. Saya nomor 2 Ustaz. Nata benar, hoki anak Ustaz. Bukan gitu ya. Bukan hoki-hokian. Tapi karena tahu kaidahnya. Coba ditelaah dulu. Yang mana kira-kira susunan kaidah yang benar? Satu, 2, 3, 4. Baik, dari nomor 4 dulu. Ada yang mau menunjuk nomor 4? Nomor 3. Nomor 2. 2, Imam 2. 1. Golput. Banyak kan yang menunjuk nih. Baik, 1 ya, bagus. 1, ke 1. Baik. Jawaban 4 yang mana? Jawaban 4 adalah yang pertama. Kedua salah. Kenapa salah? Coba lihat ya. Yang kedua salah. Oh, itu yang kedua, Ustaz. Ini 2. 1, 2, 3, 4. Bukan yang kedua yang itu, Ustaz. Yang mana? Yang 2 ini. Iya. Ini 1. Ya, punya aku salah ya 1. Yang mana terima aja deh. Pakai dalih lagi. Orang nulisnya dari sana. Iya, dari kanan kan. Bahasa Arab dari kanan ke kiri kan 1, 2, 3, 4. Nah, ini kayaknya mau ngeles ini, mau ngeles sudah. Salah, ada salah antum tadi. Tapi udah berani menjawab. Masya Allah. Gak apa-apa Imam, salah biar mewarnai, masa benar. Baik, kita tahu kenapa salah, perhatikan salahnya. Hamid adalah pelajar. Coba nih. Udah ada yangnya, setiap ada yang pasti nahat kan?
yang mempunyai perawakan tinggi. Lihat, ini kan naat nih. Kalau naat kaidahnya apa naat? Ayo. Mengikuti kata sebelumnya sifati. Lihat dari sifati ada alif lamnya enggak? Enggak ada. Ini ada alif lamnya enggak? Berarti mudhof ilaihnya salah. Kenapa? Karena ini kan naat ngikutin sebelumnya. Sebelumnya nakirah, harusnya salahnya nakirah. Berarti ini salah. Paham? Yang ini Hamidun Thalibun adalah pelajar. Hamid pelajar. Pelajar gimana? Disifati yang berperawakan tinggi. Zu qomatin tawilin. Naat komanya benar, mudhof ilaihnya nakirah. Paham ya? Karena ngikutin siapa? Thalib kan nakirah. Tapi salahnya di mana? Nih naatnya nggak sama. Ini kan nakatnya buat komah kan? Komahnya muannas, maka tawilnya muzakkar. Paham? Yang kelima, yang keempat, Hamidun Zulqomati Tawi laki ini salahnya kuadrat. Ya benar kan? Mubtada mana? Hamidun Thalibunnya ketinggalan. Ya ini Thalibunnya tadi ada Thalibunnya ya, tinggalan nih. Thalibun Zulqomati ini kan salah ya. Nakirah ada alif lam. Ininya juga nggak ada alif lam. Naat ngikutin ini ngikutin sebelumnya. Gitu ya. Paham ya? Ya, barakallahu fikum, seperti itu ya cara gambarannya tentang kaidah zu. Satu soal lagi penutup. Siap ya, satu soal lagi. Hasan. Ada lagi ya. Nanti tugas di rumah. Kerjakan nanti soal dari saya di rumah. Kerjakan kalau bisa insyaallah. Baik, soalnya telah turun dari bis siswi perempuan ya, siswi yang berkacamata hitam. Saya buat kalimatnya. Nazala minas sayyarati thalibatun zu nazaratin sauda. Satu, dua. Nazalat minas sayyarati thalibatun zatu nazaratin aswad. Tiga. Nazalat minas sayyarati thalibatun zu nazaratin saudaa. Empat. Nazala minas sayyarati thalibatun zu an nazarati as-saudaa. Aswada, al-aswad. Lima. Ya, kan terakhir nih, Nazalat minas sayyarati. Ini kompleksnya bahasa Arab ya. Perhatikan. Nazal minas sayyarati thalibatun zatu nazaratin saudaa. Terakhir. Nazalat minas sayyarati bis ya, itu ya. Dari mobil aja ya, diganti ya. Dari mobil. Minas sayyarati. Kalau bis hafilah saja.
Hafilah harusnya. Semuanya terlanjur sayarah. Jadi ganti ya. Siap, Ustaz. Itu mobil. Nazim nasayarati talibatun zatu an-nazzarati as-sauda. Yuk silakan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh. Ya dipilih. Bagi penutup. Yang mana? Nomor 1. Nomor 1 kanan atau kiri Ustaz? Ini udah turun bawah, nggak ada alasan lagi. Dari bawah. Dari bawah, dari tengah Ustaz. Dari tengah nggak mungkin, ke atas pasti. 2 di tangan. 3 4 5 Masya Allah 6 nggak ada. Baik, barakallahu fikum. Yang benar nomor 5. Tes. Yang pertama salahnya di mana? Ada yang tahu? Coba. Ada yang tahu salah di mana? Fiilnya. Pertama fiilnya bagus. Nazala kan muzakkar, sedangkan turun muannas. Paham? Harusnya nazalat. Ini salah. Ada lagi salahnya di mana? Zu-nya. Kan tolibah. Harusnya zatu. Baik, itu kesalahannya 2 ya. 1, 2. Paham? Bagus. Yang kedua salahnya di mana salahnya kedua? Aswat. Masya Allah Pak Ketua. Tuh, aswat mumtaz. Karena aswat ini buat muzakkar. Sedangkan nazoro muannas, nazoro sauda. Ingat aja habatun sauda. Baik, ini salahnya di sini. Yang ketiga salahnya di mana? Ayo. Mana? Zu-nya, betul. Ada lagi? Nggak ada ya. Yang keempat salahnya di mana? Nazala. Terus ada lagi nggak? Zu. Ada lagi nggak? An-nazoro. Ini salah nih. Kenapa? Karena ini kan naat. Paham ya? Nazala fi'il. Ya, kita jawab yang benar dulu deh, yang nomor 5. Lihat. Nazala apa nih? Fi'il. Minas sayyarah kan keterangan. Nanti di belakangnya muta'alliqun bi fi'li nazala gitu ya. Dia keterangannya untuk nazala. Siapa yang turun? Talibah fa'il. Lihat kalau saya tutup sempurna kan? Coba lihat nih. Telah turun dari mobil seorang pelajar. Titikan. Cuma saya sifati pelajar yang mana? Yang mempunyai. Berarti kan naat nih. Kalau naat ngapain? Ikuti sebelumnya. Sebelumnya nakirah maka nazarahnya nakirah. Zatu nazaratin sauda. Sebagai naat buat nazar. Ini benar. Kalau ini salah di mana? 1 zu, yang kedua ada alif lamnya salah karena dia naat mengikuti talibah. Yang kelima yang keenam salahnya di mana? Mana nih? An-nazarahnya ada alif lamnya ya. Karena dia naat harus mengikuti talibah, nakirah harus nakirah juga. Begitu. Paham ya? Tapi saya lihat masya Allah jawaban antum tadi tepat. Bisa? Ini ya. Untuk lebih jelasnya memastikan atau paham, silakan nanti kerjakan tugas dari saya. Ya, boleh kerjasama, tapi kerjasama bukan maksudnya sampai di masjid lihat kan. Dan gak boleh juga pas masuk di masjid, pas Ustaz, kenapa pas belum kerjain? Nah, gak boleh. Ya, kecuali kalau emang dia uzur gak masuk kan. Ya, kalau misalnya masuk dan tahu ya ada PR, dan kalaupun gak masuk udah tahu ada PR, dikerjain. Ya, dikerjakan ya. Ya, bismillah. Wajib kalau saya tunjuk ngacak misalnya, kan udah dikerjakan nih. Saya acak misalnya Haris nomor 1 pas Ustadz, nggak boleh. Kalau pas berarti harus bawa martabak Mesir. Nanti nggak ada yang masuk lagi akhir pekan depan. Dapat ya Ustadz, nggak bercanda. Ya, dikerjakan ya, yang penting dikerjakan ya. Pasti nanti kan ada faedah kalau yang mengerjakan. Baik, barakallahu fikum, nanti dikerjakan dulu soal-soalnya dari saya terkait tentang penggunaan kata zu ini. Demikian sampai sini dulu, semoga bisa bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Wa jazakumullahu khairan katsiran ala husni istimaikum wa timamikum bi hadhihi muhadarah. Naktatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ila liqa'il muhadatsal qadimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.